seluruh jemaat Tuhan, kembali kita di dalam pendalaman Alkitab Clear Sight. Sekarang kita sudah memasuki kitab Hagai 1 yang disadur dari santapan harian. Jangan kompromi. Seorang hamba Tuhan bertugas memperhatikan kehidupan iman umat Tuhan. Bila umat melakukan hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, hamba Tuhan wajib menegur. Teguran Hagai ditujukan kepada umat Tuhan yang kembali dari pembuangan. Mereka tahu bahwa tanah perjanjian adalah bagian rencana Allah bagi umatnya. Lalu mereka merespon maklumat Raja Babel dengan kembali ke Yerusalem. Mereka juga ingin memulihkan peribadatan dengan membangun kembali bait Allah yang telah diruntuhkan musuh. Namun misi yang sudah tertanam di hati menjadi luntur karena tantangan dan perlawanan yang mereka hadapi. Pembangunan mezbah dan pondasi bait Allah yang telah mereka mulai berakhir tanpa kejelasan. Mereka larut dalam kehidupan sendiri dan menunda-nunda pembangunan. Akibatnya Tuhan menghukum mereka dengan krisis ekonomi. Akan tetapi mereka tidak sadar bahwa penderitaan yang mereka alami merupakan cara Tuhan menegur mereka. Maka Tuhan mendesak mereka untuk berpikir mengapa hasil kerja menjadi gagal. Sebab itu mereka harus kembali menjalankan misi mereka. Mereka harus mengambil langkah konkret untuk mulai membangun bait Allah. Mundur dari pelayanan karena tidak berani menghadapi tantangan bukan sikap yang diperkenankan oleh Allah. Melalaikan kehendak Allah dan mengurus kepentingan diri sendiri juga bukan sikap yang dikehendaki oleh Allah, bahkan dapat mengundang murkanya. Kita perlu menghindari sikap semacam ini. Mengurusi kepentingan diri tidak akan pernah selesai. Memenuhi kebutuhan fisik dan material saja tidak akan pernah mendatangkan kepuasan. Sebab itu, ingatlah bahwa sikap cari aman, mendahulukan kepentingan diri, dan mengabaikan kemuliaan Allah adalah ciri orang yang kehilangan perspektif iman. Akibatnya jadi tuli terhadap suara Tuhan dan buta terhadap tegurannya. Sebab itu, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Hagai 2 disadur dari renungan harian air hidup. Ada banyak orang percaya yang tidak lagi memperhatikan rumah rohaninya karena mereka terlalu disibukkan dengan kepentingan pribadi. Rumah rohaninya dibiarkan rusak, tidak terawat, dan dipenuhi kotoran-kotoran di dalamnya. Kepahitan, sakit hati, kebencian, dan sebagainya. Rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Hagai 1 ayat 4. Firman Tuhan memperingatkan, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Rumah rohani kita harus dirombak dan dibangun kembali. Naiklah ke gunung berarti naik ke gunung doa dengan membawa kayu. Kayu berbicara mengenai beban kayu salib. Bangunlah rumah itu artinya dengan salib Kristus kita harus membangun rumah rohani kita. Tuhan Yesus sebagai batu penjuru dan kita sebagai batu-batu lainnya. Batu-batu ini harus diratakan satu dengan lainnya agar dapat dipakai menjadi bangunan yang baik. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan, rapih tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Efesus 2 ayat 21-22. Tuhan berkata, bekerjalah sebab aku ini menyertai kamu. Jika kita bekerja untuk Tuhan, jangan pernah pikirkan soal materi atau berkat. Sebab kepunyaan pula perak dan kepunyaan pula emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa bila kita bekerja sungguh-sungguh untuk Tuhan menurut rencananya, Tuhan berkata, aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir, maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan. Firman Tuhan semesta alam. Yang terpenting adalah roh Tuhan menyertai kita seperti firman-Nya. Dan rohku tetap tinggal di tengah-tengah kamu. Janganlah takut. Hagai 2 ayat 6.
Ada berkat-berkat luar biasa yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang memperhatikan dan sungguh-sungguh bekerja untuk rumah rohani. Di dalam ayat 11-20, bertekunlah disadur dari santapan harian. Apakah kita pernah merasakan teguran Tuhan? Bangsa Israel pernah. Nabi Hagai melanjutkan pesan Tuhan. Pesan pertama yang disampaikan Hagai adalah agar umat Tuhan memprioritaskan pekerjaan Tuhan. Sebelumnya Israel telah mengesampingkan pembangunan rumah Tuhan dan mendahulukan rumah mereka sendiri. Lalu Tuhan menghukum mereka dengan kegagalan panen. Tuhan ingin mengajar mereka bahwa ada hubungan antara mengesampingkan Tuhan dengan masa-masa sulit. Upaya Tuhan mendisiplin umatnya memang bukan hal menyenangkan, meski merupakan berkat. Berkata bahwa tindakan Tuhan mendisiplin umatnya merupakan tanda kasihnya. Artinya, mereka yang tidak mengalami tindakan disiplin itu sesungguhnya tidak dapat menganggap dirinya sebagai anak-anak Tuhan. Kadang-kadang tindakan Allah mendisiplin kita berakar langsung dari dosa kita, bagai tindakan kasih seorang ayah yang mengajar anaknya agar tidak lagi berdosa. Di saat lain, tindakan Allah mendisiplin kita tak berkaitan dengan dosa, melainkan upaya mendidik kita ke arah kematangan rohani. Pesan ketiga yang disampaikan Hagai memperlihatkan bahwa umat Tuhan bukan hanya harus mendahulukan Allah, melainkan juga melakukannya dengan hati yang murni dan tulus. Tuhan berjanji bahwa bila Israel membangun kembali bait Tuhan, maka mereka akan menikmati berkat Tuhan melalui panen yang berlimpah. Ketaatan mendatangkan berkat, namun bukan berarti bahwa hidup yang tanpa berkat menandakan ketidaktaatan. Banyak orang yang memprioritaskan kerajaan Allah tetapi mengalami banyak pencobaan. Untuk itu, kita perlu memiliki perspektif yang benar. Berkat bukan berarti Tuhan membebaskan kita dari masalah, tetapi adanya jaminan kehadirannya di tengah masalah yang kita hadapi. Karena itu, marilah kita memohon berkat-berkat-Nya dalam segala sesuatu yang kita lakukan dengan kebergantungan penuh kepada Tuhan. Di dalam ayat 21-24, berkat. Allah dapat memakai masa sulit untuk menyatakan tegurannya kepada umatnya. Meski demikian, Ia memberi janji yang membangun kembali pengharapan dan iman umat Tuhan. Krisis pangan yang mereka hadapi akan berganti panen melimpah. Tuhan juga menyatakan kekuasaannya atas alam semesta dan atas bangsa-bangsa. Karena itu, Israel tak perlu takut pada bangsa-bangsa lain yang akan memperhambat jalannya pembangunan bait suci. Meskipun mereka dianggap kecil oleh negara-negara adik kuasa, sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba Allah yang maha kuasa. Sejarah Israel telah membuktikan hal ini. Allah memiliki rencana atas Israel dan Ia berkuasa untuk melaksanakan rencananya itu. Kuasanya tidaklah bergantung pada kemauan dan kemampuan manusia. Namun bukan berarti Ia tidak akan melibatkan manusia di dalam karyanya. Ia memilih Zerubabel untuk memainkan peranan penting dalam rancangannya. Kepada Zerubabel, Allah berjanji akan meruntuhkan struktur-struktur kekuasaan dan menghalangi setiap tangan yang bermaksud melawan Allah. Allah melakukan semua itu agar Zerubabel menyadari siapa dirinya di hadapan Allah. Dia adalah hamba Allah. Di dalam bagian terakhir, kitab Hagai mengajar kita bahwa situasi dunia yang mengerikan, musuh yang menghadang, atau semangat yang patah bukan alasan bagi kita untuk menolak panggilan Allah. Sebagai orang percaya, kita memiliki hak istimewa untuk terlibat dalam rencana Allah di dalam dunia ini. Jangan karena merasa tidak mampu, kita jadi ragu untuk terlibat. Jangan karena takut akan beratnya medan pelayanan, kita jadi mundur. Ingatlah bahwa Allah kita berkuasa dan Dia berkenan atas mereka yang menaati Dia. Sebaliknya, Ia menarik berkat-Nya dari orang-orang yang tidak menaatinya. Ingatlah apa yang Tuhan katakan pada bangsa Israel yang menjadi mundur. Kuatkanlah hatimu dan kerjakanlah. Tuhan Yesus memberkati kita.